Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya, Pak Anjar. Pada video kali ini, kalian akan dibikin paham tentang materi perbandingan trigonometri. Penasaran seperti apa materinya? Jangan kemana-mana dan simak terus video ini sampai akhir. Baik, langsung saja kita mulai. Sebenarnya apa sih itu trigonometri? Nah, jadi gini ya guys. Trigonometri itu sebenarnya berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata trigonon dan metron. Nah, yang mana masing-masing artinya adalah trigonon berarti segitiga, sedangkan metron artinya ukuran. Nah, sehingga bisa kita simpulkan bahwa trigonometri itu adalah suatu kajian dalam matematika yang mempelajari hubungan antara ukuran panjang sisi dan besar sudut pada segitiga. Berikutnya, untuk mendefinisikan perbandingan trigonometri dari suatu sudut, maka kita akan menggunakan segitiga siku-siku. Nah, sekarang perhatikan segitiga siku-siku ABC dengan sudut siku-siku terletak pada sudut B. Nah, untuk perbandingan trigonometri, maka kita akan menjadikan salah satu sudut menjadi sudut acuan. Misalnya dalam gambar ini kita akan menggunakan sudut theta. Nah, gunanya apa sudut ini? Ini adalah sudut yang akan kita cari nilai trigonometrinya, sehingga kita akan menggunakan sudut ini juga untuk mengidentifikasi mana saja sisi-sisi yang akan digunakan dalam menentukan perbandingan trigonometri. Yang pertama ada sisi miring. Nah, sisi miring ini sama seperti yang kalian pelajari waktu materi teorema Pitagoras ya. Dalam segitiga siku-siku itu dikenal adanya sisi miring, yaitu sisi yang berada di hadapan sudut siku-siku. Nah, dalam gambar ini sisi miringnya adalah sisi AC. Oke, berikutnya selain sisi miring, ada juga yang disebut sebagai sisi depan. Nah, apa itu sisi depan? Sisi depan adalah sisi yang berada di hadapan sudut acuan. Nah, di sini sudut acuan theta itu kaki-kakinya itu menghadap kepada sisi AB, maka sisi AB ini kita namakan sisi depan. Oke, kemudian tersisa satu sisi lagi yaitu BC, maka ini kita sebut sebagai sisi samping ya, karena dia terletak di samping dari sudut acuan theta. Nah, seperti itu. Jika kita menggunakan sudut yang lain, maka sisi depan, sisi samping, dan sisi miringnya bisa saja berubah. Seperti itu. Nah, kemudian untuk perbandingan trigonometri kita mengenal ada sinus, kosinus, dan tangen. Nah, apa saja ini sebenarnya? Nah, seperti judulnya tadi adalah perbandingan trigonometri. Maka sinus, kosinus, dan tangen ini merupakan perbandingan sisi-sisi segitiga menurut sudut acuan theta. Nah, misalnya sinus. Nah, di sini kita menggunakan sudut theta sebagai acuan, maka sinus dari sudut theta bisa kita simbolkan dengan sin theta. Nah, sin theta itu rumusnya adalah depan per miring. Atau dengan kata lain, sinus dari sudut theta adalah perbandingan antara panjang sisi depan dengan panjang sisi miring. Nah, seperti itu. Kemudian demikian juga dengan kosinus dari sudut theta. Ini bisa disingkat sebagai cos theta. Ini adalah perbandingan antara panjang sisi samping dengan panjang sisi miring. Sedangkan tangen dari sudut theta atau disingkat tan theta itu merupakan perbandingan panjang sisi depan dengan panjang sisi samping. Nah, ini adalah 3 perbandingan dasar dari trigonometri. Sebenarnya masih ada lagi, yaitu sekan, kosekan, dan kotangen. Tapi untuk dasar kita mempelajari 3 dulu ini, yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Nah, kemudian untuk mempermudah kalian dalam memahami, dalam menghafal ketiga rumus dasar ini, biasanya ada istilahnya supaya kalian mudah untuk menghafal, itu ada kita menggunakan singkatan ya.
yaitu sin demi. Sinus itu depan per miring. Nah, kemudian untuk cos sami, sedangkan untuk tangan tan desa. Sinus depan per miring, sin demi. Cos sami, cosinus itu samping per miring, sedangkan tan desa tangan sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, harapannya dengan singkatan ini bisa memudahkan kalian dalam menghafalkan rumus perbandingan trigonometri dari sin, cos, dan tangen. Nah, selanjutnya agar kalian lebih paham tentang perbandingan trigonometri, sekarang kita perhatikan contoh soal berikut. Pada contoh ini diberikan sebuah segitiga siku-siku ABC ya, dengan siku-siku di B. Kemudian sudut acuannya alfa seperti pada gambar, alfa terletak pada sudut A. Kemudian di sini kita akan mencoba mengidentifikasi mana sisi miring, sisi depan, dan sisi samping menurut sudut alfa. Yang pertama, sisi miring. Nah, ini yang paling mudah ini ya. Sisi miring itu terletak di hadapan sudut siku-siku. Nah, berarti yang ini nih. Apa berarti sisi miringnya adalah sisi AC? Ya, benar sekali. Kemudian kita akan mencari sisi depannya. Nah, sisi depan itu berarti sisi yang berada di depan dari sudut acuan. Nah, berarti di hadapan sudut alfa. Sudut alfanya menghadap kemana? Ternyata sudut alfa itu menghadap ke sisi BC. Berarti sisi depannya adalah BC. Kemudian yang terakhir tinggal sisi samping. Nah, ini yang tersisa tinggal sisi AB. Nah, seperti itu cara menentukan mana sisi miring, sisi depan, dan sisi samping dari sudut acuannya. Oke, kemudian setelah kita mengetahui mana sisi miring, sisi depan, dan sisi samping, ini bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal yang meminta nilai dari perbandingan trigonometri. Misalnya yang kedua, jika diketahui panjang AB sama dengan 3 cm, kemudian panjang BC 4 cm, dan panjang AC 5 cm, maka tentukan nilai dari sin alfa, cos alfa, dan tangen alfa. Nah, coba kita bahas satu persatu ya. Untuk sin alfa, nah ingat rumus yang tadi ya. Untuk singkatan-singkatan tadi ingat, untuk mencari sin alfa kita bisa menggunakan rumus sin demi. Sinus itu depan per miring. Nah, depan per miring. Kemudian kita lihat lagi pada gambar, sisi depannya yang mana, sisi miringnya yang mana. Oh, ternyata sisi depannya adalah BC, sisi miringnya AC. Sehingga sin alfa bisa kita cari dengan membandingkan BC per AC. Oke, berikutnya tinggal kita masukkan nilai dari BC dan AC. BC adalah 4 cm sedangkan AC 5 cm, sehingga perbandingan sinus alfa nilainya adalah 4/5. Seperti itu, mudah bukan? Nah, kita lanjutkan ke kosinusnya. Cos alfa, ingat tadi rumusnya apa? Cos sami, oh berarti samping per miring. Sisi sampingnya adalah AB, sedangkan sisi miringnya AC. Kita masukkan nilainya, AB sama dengan 3 cm dan AC 5 cm. Sehingga perbandingannya menjadi 3/5. Oh, jadi nilai cos alfa sama dengan 3/5. Seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tan alfa. Rumusnya tan adalah tan desa, berarti depan per samping. Nah, sisi depannya adalah BC, sisi sampingnya adalah AB, sehingga nilai dari tan alfa sama dengan 4/3. Nah, bagaimana sampai sini? Apakah kalian sudah bisa memahami bagaimana cara menentukan nilai perbandingan trigonometri pada suatu segitiga siku-siku? Nah, apabila ada hal yang masih kurang jelas, silakan kalian tanyakan di kolom komentar. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut. Oke? Selanjutnya ini ada sebuah soal untuk kalian kerjakan sebagai latihan di rumah ya. Silakan kalian kerjakan soal berikut, lalu kalian tulis jawabannya di kolom komentar ya. Oke? Perhatikan segitiga di samping, jika PQ 5 cm dan PR 13 cm, kalian diminta menentukan nilai sin P, cos P, dan tan P. Oke, jangan lupa
klik like dan subscribe channel ini supaya kalian terus mendapatkan update video-video terbaru dari channel Bikin Paham. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.